Kali ini kita bicara tentang Kristus Sang Penebus dengan satu tema khusus, yaitu pengampunannya membebaskan saya dari keterlilitan hutang dosa. Saudara, ada istilah ya, hutang dosa kita diampuni, tapi kau punya hutang harus dibayar toh. Nah, saudara, kita mau masuk ke tentang penebusan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13, beberapa hari kita sudah baca, tapi yang ingin saya tekankan di sana bahwa Dia sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Dan ayat 14 pasal 2 dikatakan menghapus surat hutang. Dan kita mau bicara tentang saudara penebusan, yaitu Dia menghapus surat hutang dosa kita. Ada 3 hal saudara bicara tentang penebusan. Yang pertama saudara, dosa kita telah dibayar lunas. Arti kata Yesus menebus adalah dosa kita telah dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, kita bersyukur bahwa dosa kita telah dibayar lunas, ditebus oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Yang kedua saudara, bicara tentang penebusan itu berarti bahwa kita telah dibebaskan dari kutuk. Saya mau ingatkan buat saudara, tadi yang pertama bahwa Yesus telah membayar lunas. Kita ini sebagai seorang budak, artinya kita telah dibeli dengan lunas. Yang kedua, kata dibebaskan dari kutuk di sini saudara, seperti seorang budak yang telah dibeli dan dikeluarkan dari pasar. Saudara bukan hanya dibeli dan dibiarkan begitu saja, tapi saudara dibeli kemudian saudara dikeluarkan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang telah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia membawa kita kepada penebusan itu untuk dikuduskan secara khusus untuk rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, kata penebusan itu berarti kita benar-benar dibebaskan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan bernoda. Luar biasa. Jadi saudara ditebus itu berarti yang pertama, saudara dibayar lunas. Yang kedua, saudara dibebaskan dari kutuk, berarti saudara dikeluarkan. Setelah ditebus, saudara dikeluarkan. Yang ketiga, saudara benar-benar dibebaskan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu benar-benar merdeka di dalam Kristus, maka muliakanlah hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saudara jangan tertuduh lagi bahwa saudara adalah orang yang masih diperbudak dengan dosa. Sebentar-sebentar berkata, ampuni Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak. Saudara sudah dilayakkan. Hanya saudara, bagaimana saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kekudusan, tapi saudara hidup kudus, saudara hidup benar, saudara melakukan banyak hal karena saudara sudah ditebus dan dibebaskan. Sehingga kita tidak lagi tertuduh oleh iblis, oleh orang lain, oleh diri kita sendiri. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati saudara.